saya di sini akan membahas peran Habaib dan TNI dalam penumpasan pemberontak PKI. Tapi sebelum kalian lanjut ke video selanjutnya, silakan like dan subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Hari Kamis tanggal 5 Jumadil akhir 1385 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 30 September tahun 1965. Di Jakarta, Indonesia, terjadi sebuah gerakan yang masyhur disebut dengan sebutan G30 SPKI, di mana telah terjadi penculikan bahkan pembunuhan para jenderal TNI, yang menurut penuturan dari para saksi di saat para jenderal disiksa dan dimasukkan ke sebuah sumur. Mereka bersorak-sorai dengan perkataan, "Ganyang kabir, ganyang kabir, ganyang kabir," dan di antara mereka ada yang dengan riangnya mendendangkan lagu Genjer-Genjer. Lagu Genjer-Genjer adalah sebuah lagu yang dipakai oleh PKI untuk propaganda, sedangkan sebutan kabir adalah kapitalis birokrat. Lagu Genjer-Genjer sendiri dilawan pada masa itu, dengan sebuah solawat yang bernama Solawat Badar, susunan Kiai Haji Ali Mansur Sidik, dari Banyuwangi, atas perintah Al-Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, Jakarta, dan Habib Ali sengaja mencetak di percetakan Al-Aidrus Jakarta, dan menyebarluaskan solawat tersebut, dan diminta pula untuk dibacakan di setiap menjelang waktu sholat maghrib. Suasana mencekam di Jakarta, dan Al-Habib Ali Al-Habsyi di majlisnya setiap hari Ahad pagi, terhitung mulai tanggal 1 Oktober tahun 1965, bertepatan dengan 6 Jumadil akhir 1385 Hijriah, meminta agar masyarakat tenang. Sebagaimana hal tersebut diuturkan oleh Al-Habib Salim bin Jindan, juru bicara majlis pada saat itu. Dan pada saat keadaan dapat dikendalikan, Bapak Sarwo Edi dan RPKAD-nya berkunjung kepada Al-Habib Ali Al-Habsyi untuk memohon doa restu di dalam menumpas PKI. Al-Habib Ali beserta para habaib dan ulama pada saat itu mendoakan agar Bapak Sarwo Edi dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sukses. Dan pada saat keadaan dapat dikendalikan, Bapak Sarwo Edi dan RPKAD-nya berkunjung kepada Al-Habib Ali Al-Habsyi untuk memohon doa restu di dalam menumpas PKI. Nampak hadir pada waktu itu Prof. Dr. Thorik Sahab, Al-Habib Ali bin Husain Alatas, Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Sumber ini adalah dari Ustadz Antu Zibril. Satu lagi saya ingin menceritakan sumber dari jejak komunis PKI, cucu Nabi Muhammad SAW, mati syahid dibantai oleh PKI, kisah penculikan dan pembunuhan Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Hamid Jember. Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Hamid terhitung masih keponakan Habib Soleh Tanggul, Jember. Beliau meninggal secara syahid di usia muda, sekitar 32 tahun, setelah diculik dan dieksekusi mati oleh kawanan PKI di kawasan hutan Gumitir, Kalisat, Jember, Jawa Timur, tepatnya di dekat jalan raya perbatasan Jember, Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia sekitar tahun 1965. Hutan itu jadi saksi bisu kekejaman PKI kepada para ulama. Setelah ditembak mati, jasad Habib Ali Al-Hamid pertama kali ditemukan oleh perempuan parubaya yang sedang mencari kayu bakar. "Ono wong mati Arab, ono wong mati Arab, ono wong mati Arab," teriak perempuan itu sambil berlari memberitahu suami dan warga lain di sekitar hutan. Saksi hidup anak yang menemukan jasad Habib masih ada hingga kisah ini dibuat. Habib Ali bin Abdullah Al-Hamid pada waktu itu adalah ketua GP Ansor Jember. Tragedi pembunuhan bermula dari kunjungan seorang tamu yang memberitahukan kalau jamaah dan santri beliau, saat itu, tengah ditangkap dan diamankan di kantor kepolisian negara Republik Indonesia setempat. Mendengar kabar mengejutkan tersebut, Habib Ali langsung berkemas menuju kantor kepolisian untuk memastikan kebenaran informasinya, karena memang saat itu situasi negara sedang tidak menentu, tidak aman dan tidak kondusif. Di tengah perjalanan, ternyata Habib Ali diculik oleh gerombolan PKI, lalu diseret ke Gunung Kumitir atau Gunung Merawan, yang terletak di perbatasan antara Jember dan Banyuwangi, Jatim. Tamu tersebut ternyata adalah suruhan PKI. Di lokasi yang telah ditentukan itu, Habib Ali hendak dieksekusi tembak oleh komplotan kejam PKI. Namun, peluru yang dihujamkan berkali-kali oleh PKI tidak mempan menembus dada sang Habib. Habib Ali ternyata memiliki karomah kebal senjata, tidak mempan senjata tembak. Pusing, tim eksekutor mengancam Habib, yang isinya, jika pelurunya tidak tembus, maka
istri, anak dan semua keluarganya akan dibantai habis oleh PKI. Dengan berbagai pertimbangan, Habib Ali akhirnya hanya tersenyum dan menyerah, bersedia ikhlas dieksekusi mati. Namun, sebelum ditembak, Habib Ali bin Abdullah Al-Hamid berpesan agar setelah wafat nanti, jasadnya tidak dicampur dengan yang lain, sebagaimana kebiasaan PKI yang menumpuk mayat korbannya saat itu pasca eksekusi. Habib minta jasadnya disendirikan. Sebelum ditembak, Habib Ali mohon izin untuk melaksanakan ibadah salat sunnah dan berdoa. Usai salat, Habib memasrahkan dirinya ditembak demi menyelamatkan keluarga, para pengikut serta santri dan jamaahnya. Atas kehendak Allah, peluru akhirnya bisa tembus dan Habib Ali Al-Hamid wafat dalam keadaan syahid di tangan PKI. Riwayat pembunuhan ini menjadi gamblang dan terang sejak ada seorang laki-laki tua yang ziarah ke makam Habib Ali lalu menangis sejadi-jadinya di sana, sekitar tahun 2000-an. Ia datang ke makam untuk meminta ampunan dan mohon maaf kepada Habib beserta seluruh keluarganya karena telah menembak mati sang Habib. Ia datang ziarah setelah merasakan kalau hidupnya tidak tenang dan dirundung penyesalan tanpa akhir. Kepada keluarga, ia menceritakan kronologi tragedi tersebut dari awal hingga akhir. Keterangan yang didapatkan Duta Islam menyebutkan kalau laki-laki itu adalah seorang Muslim yang terpaksa menuruti perintah PKI menembak Habib Ali. Saat eksekusi, katanya, telinga kiri laki-laki itu sudah diacung senapan oleh anggota PKI. Jika dia tidak menembak Habib, maka peluru di senapan yang dekat telinganya tersebut akan segera menyasar kepalanya sendiri. Karena takut atas ancaman tersebut, terpaksa dia mengeksekusi tembak Habib Ali.